Halo, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang cara lain deklarasi array dan juga perulangan for each. Nah, seperti biasa kita akan membuat sebuah variabel bertipe data string array. Kalian boleh integer, tapi di sini saya membuatnya dengan string saja. String, kemudian nama array kita. Nah, di sini saya akan membuat nama array saya adalah array. Kemudian nilainya adalah new string. Lalu kita buka kurung kotak jumlah dari array kita. Di sini saya akan membuat jumlah dari array kita hanya sebanyak 3. Kalian boleh membuat sebanyak-banyak mungkin. Lalu kita isi data arraynya. Array dengan indeks 0 kita isi dengan si Caca. Kemudian array dengan indeks ke 1 kita isi dengan si Cici. Kemudian array dengan indeks ke-2 kita isi dengan si PC di sini. Lalu jika kita coba tampilkan si arraynya, di sini saya akan menampilkan si array dengan indeks ke-0, di mana array dengan indeks ke-0 adalah si Caca. Jadi kita ketikkan array, kemudian kurung kotak dan nomor indeksnya seperti ini. Jika kita jalankan, kita di sini akan melihat si Caca. Begitu juga saat kita coba mengakses array dengan indeks ke-1, di mana ini adalah untuk si Cici, kita pun di sini akan melihat si Cici. Kalau misalnya kita ingin menampilkan semuanya, biasanya kita membuat perulangan for atau while juga boleh. Di sini saya akan mencontohkan dengan for integer a misalnya, di mana a ini sama dengan 0, kemudian a lebih kecil dari 3. 3 ini dari jumlah array kita. Jadi kalau jumlah array kita adalah 4, kalian juga buat 4 di sini. Kemudian hanya plus atau selalu bertambah di sini. Kita coba copy paste saja. Kita pindahkan, lalu di sini kita ganti a. Jika kita jalankan, maka di sini kita akan melihat semua data dari array kita, yaitu si Caca, Cici, dan juga si Cece. Nah, ada satu lagi perulangan, di mana perulangan ini memang dikhususkan untuk array. Jadi kita tidak perlu menulis variabel baru, kemudian dia lebih kecil dari, kemudian dia plus. Jadi nama perulangannya itu adalah for each seperti ini. Di sini kita akan membuat sebuah variabel baru untuk data array yang akan kita tampung nanti. Sama seperti membuat variabel biasa, kita tentukan tipe datanya. Jadi kalau array kita tipe datanya integer, kita buat juga integer di sini. Tapi karena tipe data dari array kita adalah string di sini, kita juga harus membuatnya dengan string di sini. Kemudian nama variabel baru yang akan saya buat di sini data underscore array. In nama array kita. Di sini nama array kita adalah array. Jadi saya akan membuat in array. Kemudian kita akan tampilkan writeLine si data arraynya di sini. Nah, jika kita jalankan, kita pun di sini akan melihat hasil yang sama, yaitu Caca, Cici, dan juga si Cece. Kita tidak membuat variabel integer baru, kemudian dia lebih kecil dari ataupun dia lebih besar dari di sana. Kita hanya membuat perulangan for each dengan variabel baru, lalu kita tampilkan data arraynya di sini. Kita close. Sekarang kita akan membahas tentang cara lain dari deklarasi array. Jadi kalau kita deklarasi array yang pertama itu seperti ini, kita juga sebenarnya bisa mendeklarasikan array dengan cara lain, misalnya string kurung kotak. Nama dari arraynya di sini saya buat kota, kemudian new kota, new string, kemudian jumlah arraynya 3 misalnya. Lalu kita langsung isikan datanya di sini dengan kurung kurawal ini. Di sini saya akan isi datanya Jambi, kemudian Palembang, kemudian Jakarta di sini. Lalu jika kita coba akses dengan konsol writeLine si kotanya,
indeks ke 0, di mana indeks ke 0 ini adalah untuk si Jambi. Jika kita jalankan, kita di sini akan melihat Jambi di sini. Begitu juga dengan for each, kalau misalnya kita tampilkan dengan for each si kotanya, kita pun tetap akan melihat hasil yang sama di sini, yaitu si Jambi, Palembang, dan Jakarta. Kita close. Kemudian cara yang lainnya juga masih ada, yaitu dengan cara seperti ini, string kurung kotak, misalnya di sini nama sama dengan new nama. Kemudian kita tidak mengisi berapa jumlah array yang akan kita buat. Kita hanya membuatnya dengan kurung kotak kosong seperti ini. Kemudian kita bisa isikan di sini. Jadi kita bisa tentuin sebanyak-banyak mungkin. Kalau misalnya kita tentuin jumlah arraynya di sini, kita tidak bisa membuat lebih dari jumlah array yang kita buat. Tapi kalau misalnya kita buat kosong di sini, kita bisa membuat sebanyak-banyak mungkin. Nah, untuk nama di sini saya akan mengisi elemennya dengan si Rara, kemudian si Riri, kemudian si Rere di sini. Susah sekali menemukan keyboardnya di sini. Bukan new nama tapi new string. Jika kita jalankan si namanya, saya di sini akan mengakses si Rara. Kemudian kita ketik di sini si namanya dengan indeks ke 0, di mana indeks ke 0 ini adalah untuk si Rara. Kita pun di sini akan melihat hasil yang sama, yaitu si Rara di sini. Begitu juga kalau misalnya kita rubah jadi 1, di mana 1 ini adalah untuk si Riri di sini. Jika kita jalankan, kita akan melihat si Riri di sini. Begitu juga saat kita gunakan untuk perulangan for each nama di sini, kita pun akan melihat semua data dari array yang kita inginkan, yaitu si Rara, Riri, dan juga Rere di sini. Rara, Riri, dan Rere. Kemudian cara deklarasi array yang terakhir, kita bisa membuatnya lebih singkat lagi, yaitu misalnya di sini string data sama dengan langsung kita taruh di dalam kurung kerawal seperti ini. Misalnya datanya adalah data 1, kemudian data 2, kemudian data 3. Lalu jika kita coba akses si data 1, di mana data 1 ini adalah indeks ke 0 dari array data, indeks ke 0, kita jalankan, kita di sini akan melihat data 1 di sini. Dari sini. Begitu juga saat kita ingin mengaksesi data 2, di mana data 2 ini berada di indeks ke 1, kita jalankan, kita di sini akan melihat si data 2 di sini. Kalau misalnya kita gunakan di perulangan for each si datanya, kita akan melihat semua elemen dari array yang kita buat, yaitu data 1, data 2, dan data 3 di sini. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan tentang cara lain deklarasi array dan perulangan for each. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.